Ya pemirsa, ini di saat umat Islam yang lain sedang bersiap ibadah sholat tarawih, ini ada sekelompok remaja di kota Padang justru ini malah tawuran, bukannya ibadah. Informasi tawuran ini sedang banyak sekali begitu ya. Nah, tawuran yang meresahkan warga ini di bulan suci Ramadan pecah di kawasan Pauh dan Kecamatan Lubuk Bengalung. Lemparan batu dan mercon menjadi senjata saling serang antara dua kelompok remaja di daerah Simpang Pasar Ambacang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Puluhan remaja pelaku tawuran ini juga merusak sejumlah fasilitas umum yang ada di sekitar lokasi. Aksi tawuran juga terjadi di daerah Rawang, Kecamatan Lubu Begalung, Kota Padang. Ratusan remaja yang terlibat aksi tawuran ini menggunakan senjata tajam dan saling serang hingga ke permukiman warga. 100 orang personil kepolisian dari Polresta Padang dan Brimob dikerahkan ke sejumlah lokasi tawuran untuk menangkap dan mengantisipasi aksi balasan antar kedua kelompok. Satu persatu pelaku tawuran berhasil diamankan polisi yang sudah disebar di sejumlah titik di sekitar lokasi. Pada saat bulan Ramadan, intensitas kegiatan masyarakat di malam hari semakin meningkat, terutama kegiatan masyarakat yang berkumpul-kumpul maupun ada juga kegiatan-kegiatan balap-balap liar maupun tawuran yang sering meresahkan masyarakat. Untuk itu kita melaksanakan kegiatan kita kondisi mengantisipasi hal-hal tersebut. Dari hasil razia, 20 orang pelaku tawuran diamankan petugas di Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Waduh, ini anaknya masih muda-muda begitu, namun sudah tawuran dan dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Harusnya dipakai untuk ibadah, total untuk beribadah, tapi ini anak-anak malah tawuran. Lagi balik-balik lagi nih ke keluarga, nih pengawasan keluarga, orang tua daripada tawuran. Ini biasanya kalau menurut penelitian ya, anak-anak yang tawuran itu karena penyaluran energinya salah seperti itu. Mungkin dan orang kurang kasih sayang dan perhatian juga tadi. Mungkin orang tua bisa menyalurkannya ke energinya, bisa main olahraga, main bola sebelum buka, ngabuburit, itu udah capek duluan sebelum tawuran. Ya, jadi tawuran. Betul sekali, dan sebelum itu memang pendekatan orang tua ke anak juga memang harus dilakukan dengan baik agar chemistry-nya bisa dapat. Kita akan ke informasi lainnya nih, Pram dan pemirsa. Ratusan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa menolak masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Nah, ini aksi demo ini pemirsa diwarnai cekcok dengan pengguna jalan karena menimbulkan kemacetan. Kabar gue lebih rakyat, tapi kamu menyusahkan rakyat di sini. Keributan terjadi saat mahasiswa STIM LPI Makassar menggelar aksi unjuk rasa menolak penundaan pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara yang kesal karena akses jalan terganggu langsung membubarkan paksa unjuk rasa. Meski mahasiswa sempat menolak dibubarkan, namun pengendara terus mendorong peserta aksi yang dinilai sangat mengganggu pengguna jalan. Kira-kira sini siapa dengar? Kira-kira sini saudara. Ada waktu anak-anak belum datang. Siapa yang dengar? Orang mau buka puasa, kasihan orang mau lewat orang tuanya. Di tempat berbeda, ratusan mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar juga berunjuk rasa. Masa bahkan menutup penuh badan jalan di pintu tol Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Masa membuat lingkaran dan membakar ban sebagai bentuk protes terhadap wacana penundaan pemilu. Ya, ini dari aksi demo yang ganggu jalan, pemirsa, kita beralih ke informasi kebakaran yang melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Api yang diduga akibat kebocoran tabung gas LPG itu telah menghanguskan belasan kamar kos dan rumah warga. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu berupaya memadamkan kobaran api yang membakar bagian atap salah satu bangunan rumah di Jalan Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar, ditambah tiupan angin kencang, membuat api terus merambat ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bahkan kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit. Api pertama kali diketahui terlihat dari atap salah satu bangunan yang dijadikan rumah kos. Diduga kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg dari salah satu kamar kos menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Kalau dia menurut cerita ini tuh dari bawah Kang Soma ya, kalau salah ketemu.
kos-kosan. Iya. Selain menghanguskan belasan kamar kos, api juga meluluh lantakan sejumlah kontrakan petak dan rumah warga. Api baru berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nah pemirsa, ini kebakaran kayaknya hampir setiap hari ada kasus kebakaran, mau dimanapun juga, itu mau di hari, pagi hari, siang hari, sore hari, semuanya pasti selalu ada peristiwa kebakaran. Ya, apalagi tadi informasi yang tadi ini gara-gara akibat LPG. begitu. Selain LPG mungkin nanti untuk dicek lagi ibu-ibu yang ada di rumah nih, mau nyiapin nanti untuk buka puasa atau sahur nanti malam, siapin lagi, cek lagi, dicek udah lagi aman ya, belum udah aman atau belum, betul sekali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ini ada seorang pria ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan ratusan kios di kawasan Irti Monas pada 31 Maret kemarin. Ya, ini masih seputar kebakaran ternyata. Dan pelaku ini sengaja membakar gorden salah satu kios akibat terbakar cemburu dari hubungan cinta sesama jenis. Wow. Pria 29 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan ratusan kios di kawasan Irti Monas, Jakarta pada 31 Maret lalu. Hal tersebut berdasarkan serangkaian penyelidikan termasuk olah TKP bersama Puslap Forma Mabes Polri, serta memeriksa 8 saksi dan rekaman CCTV. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku melalui postur tubuh dan pakaian yang dikenakan pelaku. Motif tersangka WST melakukan pembakaran gorden di kios milik Dasri Lubis lantaran terbakar cemburu. Pasalnya tersangka dan pemilik kios memiliki hubungan asmara sesama jenis. Polisi menyita sebuah korek api gas, tas punggung serta pakaian dan ponsel pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 187 KUHP karena telah sengaja melakukan pembakaran dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Nggak usah komen. Belum meninggalkan lokasi atau tempat si kios milik Dasrul Lubis ini, yang bersangkutan sudah melakukan pembakaran di lokasi kiosnya si Dasrul dengan menggunakan korek api yang dibakar ada gorden. Ini berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan ini ada hubungan khusus antara Dasrul Lubis dengan saudara WST. Kamis 31 Maret dini hari, kebakaran menghanguskan ratusan kios souvenir dan kuliner di kawasan Irti Monas, Jakarta. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Dari total 323 kios pedagang, 204 diantaranya ludes terbakar. Total kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Nah, apa pelajarannya? Kalau cinta jangan bucin-bucin banget. Iya, jangan berlebihan begitu ya. Nanti emosinya jadi meluap-luap. Nah, itu merugikan banyak orang kan, kebakaran jadinya. Ini ada seorang pemuda ditikam hingga tewas di pinggir jalan di kota Gorontalo. Ya, pelaku yang berada dalam pengaruh minuman keras ini menganiaya korban setelah tahu mantan pacarnya menjalin hubungan asmara dengan korban. Fadel Muhammad ditemukan terkapar dengan tubuh penuh luka di Jalan John Aryo Katili, kota Gorontalo. Beberapa orang yang menyaksikan korban terjatuh dari motor yang dikendarainya sempat menduga warga desa Tuladenggi ini mengalami kecelakaan. Namun saat akan ditolong, warga mendapati luka tikaman senjata tajam pada tubuh korban. Nyawa korban tidak tertolong saat dalam penanganan medis di Rumah Sakit Saki Alui Sabu. Setelah mendapatkan keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil melacak pelaku penganiayaan terhadap Fadel Muhammad. Pelaku merupakan Gilang Ramadan yang ditangkap saat mengendarai sepeda motor. Meski sempat mengelak, pelaku yang masih dalam pengaruh minuman keras akhirnya mengaku melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas. Motifnya lantaran pelaku sakit hati, korban menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya. Menurut polisi, Gilang Ramadan sudah merencanakan aksinya dan sengaja membawa senjata tajam untuk menganiaya korban. Pelaku mengadang korban saat melintas di dekat Terminal 42 Andalas, Gorontalo. Pada saat dia berjalan di sekitar terminal, dikasih temannya bahwa
korban itulah yang memacari mantan pacarnya. Langsung korban tahu karena diacungkan oleh Badik. Ini barang bukti, lari, ditikam dari belakang dan kena 3 tusukan. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 354 ayat 2 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ya, Pram dan pemirsa, memang kalau yang berhubungan dengan kontrol diri itu agak sulit, apalagi ini motifnya cemburu tadi ya. Soal cinta di luar logika, udah deh. Cuman ini kan masih pacaran, kalau jodoh pasti nggak kemana. Ya, betul sekali, ini pelajaran juga ya buat Pram, buat pemirsa di rumah mungkin yang masih single ya. Makasih loh. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini diduga korsleting AC sebuah bus terbakar di halaman parkir terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Ya pemirsa, beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian tersebut. Api menghanguskan sebuah bus antar kota antar provinsi di halaman parkir terminal terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Saat terbakar, bus dalam kondisi mesin mati dan sedang ditinggal supir. Diduga api muncul akibat korsleting AC pada bus. Menurut saksi, api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian badan bus. Bingung ya, api saya lari ke sana. Mau tahu apa kalau kita apa yang kalau jelas mas? Pokoknya dari tengah, bagian tengah. Iya dari tengah ya. Kita situ. Bagian atas atau bawah? Dari atas. Dari atas tapi tengah. Yang nyalanya dulu. Dalamnya itu, dalam situ dulu. Kira-kira bagian apa tuh Pak? Itu apa namanya? AC atau? AC ya. Tapi Petugas damkar yang tiba membutuhkan waktu setengah jam untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kerasa 1 jam sudah berlalu pemirsa dan juga Rizka. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang pemirsa yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_i_news TV dan @official iNews TV. Ya, akun Twitter kami ini juga bisa lewat akun Twitter kami, maksudnya di @laporpolisi_iNews TV. Juga bisa melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Akhir kata, saya Rizka Amelia. Dan saya Pram Senjaya undur diri. Pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.